Ada dua orang kakak beradik bernama Sam dan Ned yang mengaku masih keturunan bajak laut terkenal Inggris Sir Francis Drake. Malam itu mereka lagi menyusup ke museum zaman penjelajah, membahas perjalanan Ferdinand Magellan yang menurut Sam sedang mencari emas. Magellan adalah orang Eropa pertama yang memimpin ekspedisi keliling dunia. Tapi ada cerita versi lain yang bilang kalau para penjelajah ini sebenarnya nggak pernah kembali dan menyembunyikan harta karun emasnya di suatu tempat. Maka dari itu mereka berniat mencuri peta perjalanan Magellan, tapi sayangnya ketahuan sama petugas museum. Sam dan Ned adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Akibat kejadian itu, Sam yang udah remaja mau diproses secara hukum. Tapi sebelum itu mereka diantar dulu ke panti dan saat itulah Sam berniat kabur. Sebenarnya Ned mau ikut tapi dicegah sama kakaknya yang kemudian memberikan kalungnya kepada Ned sebagai pertanda kalau mereka akan selalu bersama. Dia juga berjanji akan kembali suatu hari nanti. Setelah kakaknya pergi, Ned menemukan kertas kosong dan pemantik api yang kalau kertasnya dipanasin akan muncul tulisan yang nyuruh Ned jangan lupa kalau mereka keturunan bajak laut Sir Francis Drake. 15 tahun kemudian, Ned udah jadi pria dewasa dan sekarang bekerja di sebuah bar. Dia ini memiliki kepribadian bebas dan suka bergaul. Terlihat dari cara dia melayani pelanggannya dengan banyak melontarkan candaan. Tapi tentu aja nggak semua pelanggannya suka diajak bercanda. Begitu lanjutin beres-beres, seorang pria merogoh saku belakangnya. Pria ini mengenalkan dirinya sebagai Sully Victor dan mau ngerekrut Ned buat ngerjain proyek besar. Tapi Ned menolaknya karena nggak kenal sama pria ini. Dalam perjalanan pulang, Ned menabrak seorang satpam yang sengaja dia lakukan untuk mencuri kunci apartemen. Kemudian dia masuk ke sebuah apartemen yang penuh dengan barang antik, termasuk peta perjalanan Magellan. Apartemen itu ternyata adalah kediaman Sully yang udah nebak kalau Ned bakalan kesini. Ned diberitahu kalau peta tersebut adalah asli. Dia pun langsung antusias menceritakan perjalanan Magellan sampai cerita tentang harta karun emas. Lalu Sully ngasih tahu kalau cerita tersebut beneran terjadi. Dia nunjukin buku perjalanan Magellan dan sponsor ekspedisinya, yaitu keluarga Moncada. Dia juga ngasih tahu kalau Sam adalah temannya. Mereka berpisah 2 tahun yang lalu setelah mendatangi makam Juan Sebastian Elcano di Spanyol. Sully pun ngebujuk Ned buat ikut mencari harta karun karena kemungkinan dia juga bisa ketemu sama Sam yang katanya lagi nyari juga. Tapi Ned kembali menolaknya karena udah kecewa sama Sam yang gak menepati janjinya. Sesampainya di rumah, Ned membongkar koper yang berisi barang-barang dari Sam. Termasuk kartu-kartu pos kiriman Sam, foto masa kecil mereka, dan kalung pemberian Sam yang udah lama gak dia pakai. Gara-gara itu dia jadi berubah pikiran dan nelpon Sully buat ikut mencari harta karun. Besoknya mereka memulai dengan rencana mencuri sebuah salib emas dari pameran koleksi seni zaman Renaissance Spanyol. Tapi sebenarnya itu bukanlah salib, melainkan salah satu kunci untuk membuka ruangan tempat kru 18 menyimpan emasnya. Dan rencananya pas pelelangan nanti, Ned bertugas memadamkan listrik supaya Sully bisa mencuri kuncinya. Untuk itu Ned seharian mempelajari denah gedung pelelangan. Dia juga sekaligus nyari info tentang Sully yang ternyata pecatan Angkatan Laut Amerika. Dan pernah nyari emas Magellan di Indonesia tapi nggak ketemu. Sebelum berangkat, Ned ngasih seekor kucing buat Sully karena ngelihat dia hidup kesepian. Kemudian sesampainya di tempat pelelangan, Sully ngasih alat komunikasi ke Ned. Lalu mereka melihat Santiago Moncada juga datang ke situ, di mana dia ini putra mahkota keluarga Moncada. Santiago didampingi oleh tentara bayaran yang dipimpin oleh Braddock. Sementara itu Ned pergi melihat kunci salib, kemudian Santiago ngasih tahu kalau salib ini adalah salib altar yang udah lama dicari keluarga Moncada. Begitu acara lelangnya dimulai, Ned langsung pergi ke pusat kelistrikan. Dia coba mengutak-atik pusat kontrol, tapi listriknya nggak mau padam. Hal ini bikin Sully nggak punya cara lain buat ngulur waktu selain ikut penawaran melawan Santiago, walaupun nggak punya duitnya.
Ned pun coba ngutang-ngatik lagi, tapi anak buahnya Braddock malah datang nyerang dia. Karena kekacauan yang dibuat Ned, pelelangan jadi ditunda. Saat itulah Sully beraksi mencuri salibnya dengan nyamar jadi petugas. Tapi dia ketahuan sama Braddock yang ngancep pakai pisau khususnya. Untungnya petugas keamanan datang bantuin dia, sehingga dia bisa kabur dari sana. Setelah itu mereka langsung terbang ke Barcelona, di mana Sully menunjukkan jurnal Kapten Magellan dan nyuruh Ned untuk mempelajarinya. Dan sampainya di Barcelona, mereka ketemu sama Chloe, seorang pemburu harta karun yang punya kunci lainnya. Soalnya untuk membuka ruang penyimpanan emas dibutuhkan 2 kunci salib. Tapi Chloe ternyata nggak punya niat buat kerja sama, karena dia malah nyuri kunci salib mereka. Mereka berhasil menghadang dan meyakinkan Chloe untuk saling percaya. Soalnya si Ned tahu di mana ruang penyimpanannya. Ned ingat pas Santiago bilang salib altar dan nemuin gereja pohon pinus yang dia yakini sebagai ruang penyimpanan. Di tempat lain, Santiago dibuat kaget soalnya ayahnya mau nyumbangin semua harta keluarga Moncada yang menurutnya penuh dengan dosa. Kebetulan markas Moncada juga berada di Barcelona, dan dia nyuruh Braddock buat mencari Sully. Santiago terus membujuk ayahnya buat batalin rencananya, tapi ayahnya tetap kekeh sama pendiriannya. Alhasil Santiago menjebak ayahnya dan membunuhnya. Sementara itu gengnya Sully pergi ke gereja pas udah sepi. Dan saat itulah Ned melihat kartu pos yang sama dengan yang dikirim kakaknya. Kemudian Sully menemukan plakat Juan Sebastian Elcano yang menunjukkan lokasi altar. Mereka mengikuti arah tersebut sampai ketemu tulisan Kaleum yang berarti surga, dan tinggal cari tulisan neraka. Lalu Ned menekan tombol rahasia untuk membuka patung Maria di atas altar. Di belakang patung itu ada tulisan neraka yang juga membuka lubang kunci rahasia. Mereka pun memasukkan kedua kuncinya dan memutar ke arah kanan. Menurut petunjuk di jurnal, masing-masing kunci harus dibawa ke surga dan neraka. Maka dari itu, Sully bertugas ke arah surga di luar gereja. Sedangkan Ned dan Chloe akan ke pintu rahasia menuju neraka. Tapi sebelum itu Ned memasang aplikasi pelacak di HP-nya Sully supaya bisa memantau posisinya masing-masing. Lalu mereka mulai berpisah di mana Sully keluar dari gereja dan tanpa dia ketahui, Braddock lagi mengawasinya. Sementara Ned dan Chloe udah masuk ke ruang bawah tanah yang dipasangi beberapa jebakan. Mereka terus ngikutin arah terowongan sampai tiba di klub malam yang ada tulisan Infernum atau neraka. Tapi anak buah Braddock juga ada di situ sehingga mereka harus berhati-hati. Sesampainya di bar, mereka ngebakar alkohol untuk mengalihkan perhatian. Lalu pas lagi ngecain teka-teki di bawah tulisan Infernum, anak buah Braddock nemuin mereka. Mereka pun akhirnya bisa masuk ke pintu rahasia yang ternyata gorong-gorong. Di saat bersamaan, Sully menemukan lubang kunci surga yang kemungkinan bisa menolong Ned dan Chloe. Tapi tiba-tiba, Braddock datang dan nyerang dia. Setelah berhasil keluar, Ned dan Chloe berada di ruangan bergaya Romawi yang terhubung dengan jalanan di atasnya. Di situ ada pintu rahasia, tapi kunci neraka nggak bisa buat ngebukanya.
Lalu Sully menemukan petunjuk di wadah air mancur yang nyuruh gabungin kedua kuncinya. Walau bilangnya nggak percaya sama yang lain, tapi Sully nggak punya pilihan lain selain ngasih kuncinya. Dan ternyata petunjuk itu benar, pintu pun terbuka. Di dalam ruang penyimpanan terdapat beberapa guci raksasa yang kemungkinan tempat menyimpan emasnya. Tapi pas diperiksa ternyata isinya cuma garam. Rupanya tempat itu bukan tempat menyimpan emas, melainkan sebuah peta menuju Asia Tenggara. Lokasi sebenarnya harta karunnya. Saat itulah tiba-tiba Chloe berkhianat karena ingin memiliki petanya seorang diri. Ned coba membujuk Chloe, tapi dia malah dikasih tahu kalau sebenarnya Sam udah meninggal. Setelah itu Ned dibangunin sama Sully dan dia langsung marah karena udah dibohongin. Sully ngasih tahu kalau Sam dibunuh sama Braddock pas mereka lagi nyari jurnal kapten di makam Elcano. Dia terpaksa bohong supaya Ned mau gabung. Soalnya petunjuk terakhir yang Sam sembunyiin ada di Ned. Tapi Ned udah terlanjur kecewa dan mutusin buat berhenti. Sementara itu Braddock laporan ke Santiago tentang petanya. Saat itulah tiba-tiba Chloe datang. Karena ternyata dia juga orang bayaran Santiago. Besoknya pas Ned lagi berkemas, dia ngeliat lagi surat-surat yang dulu dikasih kakaknya. Lalu Sully ngasih tahu kalau Chloe kemungkinan gabung ke Santiago karena cuma dia yang punya sumber daya buat nyari emasnya. Sully juga manas-manasin si Ned supaya jangan sampai kalah sama Braddock yang udah ngebunuh kakaknya. Akhirnya Ned pun mau nerusin ini demi kakaknya. Tapi setelah itu mereka harus berpisah. Kemudian mereka membutuhkan pasukan Santiago yang udah nyiapin sebuah pesawat. Chloe membandingkan petanya dengan satelit dan menetapkan kota Kiamba di Filipina sebagai tempat pendaratan. Gak lama pesawat pun mulai terbang. Dan begitu sampai di titik penerjunan suplai, Santiago bercerita tentang keluarganya yang dulu dikhianati sama kru 18, sehingga emas yang seharusnya milik keluarga Moncada jadi hilang. Dan sekarang dia yakin bahwa emas-emas tersebut akan dia temukan. Tapi sebelum selesai dia ngomong, tiba-tiba Braddock menggorok lehernya. Melihat hal itu, Chloe langsung bersembunyi dan Braddock berusaha mencarinya. Saat itulah Sully dan Ned yang menyusup di dalam mobil keluar dan menemukan Santiago udah tewas. Sully mengambil petanya dan berencana buat terjun payung. Mereka mengendap-endap untuk menghindari kelompok Braddock. Tapi Ned malah emosi dan nantangin Braddock. Hey! Did you kill my brother? Now get rid of her! Ned dan Chloe pun terpisah dari Sully. Mereka terombang-ambing di tengah laut sampai terdampar di sebuah pulau wisata. Karena Ned ada sedikit rasa suka sama Chloe, dia pun memaafkan pengkhianatan Chloe sebelumnya. Dan dengan kartu kredit Sully yang udah dicuri sama Ned, mereka pun bisa menginap di resort pulau itu. Semalaman mereka mencari petunjuk terakhir yang ditinggalkan Sam melalui kartu-kartu posnya. Lalu pas Chloe udah tidur, dia baru nyadar kalau kakaknya suka nyembunyiin tulisan. Akhirnya dia menemukan petunjuknya kalau kedua kunci salib adalah kompas. Dia pun mengambil salib dari tas Chloe yang ternyata ada jarum tersembunyi. Kemudian dia mencocokkan kedua salib dan menemukan koordinat lokasi harta karun emasnya. Dia pun mencatatnya di sebuah kertas tanpa membangunkan Chloe. Besoknya kelompok Braddock mencari di tempat yang salah. Sementara Chloe menemukan koordinatnya dan jiwa pengkhianatnya kembali bangkit sehingga dia bisa meninggalkan Ned lagi.
Tapi rupanya itu adalah koordinat palsu yang sengaja dibuat untuk ngetes kesetiaannya Chloe. Karena yang aslinya udah Ned sembunyiin. Setelah itu Ned pergi ke titik koordinatnya, tapi di tengah perjalanan kelompok Braddock ngeliat dia. Ned pun akhirnya sampai di sebuah gua yang di dalamnya ada gua lagi tempat 2 kapal Magellan disembunyikan. Dia pun naik ke salah satu kapal yang di dalamnya ada gentong isi cengkeh. Saat itulah tiba-tiba Sully muncul yang ternyata ngikutin Ned pakai aplikasi pelacak yang belum dilepas. Lalu Ned ngebuka gentong-gentong itu yang di dalamnya tersembunyi harta karun emas Magellan. Tapi nggak lama kemudian kelompok Braddock juga sampai di situ sehingga mereka terpaksa bersembunyi. Hey, look. You can stay up here and get shot in the head or come down here for a quick cuddle. Up to you. Setelah dirasa cukup aman, kelompok Braddock mulai mengeluarkan kedua kapal itu pakai helikopter. Kemudian Sully mengisi tasnya sampai penuh dengan emas. Barulah habis itu mereka keluar buat ngelawan anak buah Braddock. Hey guys. Mereka pun akhirnya berhasil mengambil alih kapal dan helikopter. Tapi Braddock yang ada di helikopter lainnya langsung mengejar mereka. Braddock terlihat sangat marah karena salah satu kapalnya hancur dan dia pun memutuskan buat nenggelimin kapalnya Sully. Pas helikopter udah nggak kuat nahan beban kapal, Sully dihadapkan pada situasi pelik. Dia harus memilih antara menyelamatkan Ned atau emasnya. Setelah kapalnya tenggelam, Angkatan Laut Filipina nyamperin ke situ dan otomatis harta Magellan jadi properti mereka. Mereka pun pergi dari sana dan sebagai tanda terima kasih karena Sully nggak ninggalin dia, Ned ngasih batangan emas yang udah dia sembunyiin. It's my last piece, man. Tomat.